Di Jepang, kamu bisa dianggap tidak sopan cuma karena jalan sambil makan. Negara ini terkenal super disiplin. Tempat sampah jarang, tapi hampir nggak ada sampah. Di kereta semua orang diam, bahkan menelepon saja dilarang. Tato bisa bikin kamu ditolak masuk pemandian umum. Dan yang paling aneh, kamu sama sekali nggak boleh kasih tip. Karena di Jepang, bukan hukum yang bikin orang tertib, tapi rasa malu kalau sampai mengganggu orang lain. Di balik citra rapi dan tertib, kehidupan sosial di Jepang berjalan di atas aturan yang sangat detail. Setiap hal diatur dengan presisi, dari cara membuang sampah hingga etika bertetangga. Bagi warga lokal, semua itu adalah bagian dari keseharian. Namun bagi orang asing, dunia itu bisa terasa seperti labirin yang tak terlihat. Kesalahan kecil bisa berujung pada pandangan berbeda dari lingkungan sekitar. Bukan karena kebencian, tetapi karena ekspektasi yang sangat tinggi terhadap keteraturan. Disinilah sering muncul jarak yang tidak disadari antara mereka yang sudah terbiasa dan mereka yang masih belajar memahami. Seorang pemuda Indonesia merasakan langsung bagaimana tipisnya garis antara kesalahpahaman dan tuduhan. Hari itu dimulai seperti biasa. Ia pulang dari pekerjaan dengan tubuh yang lelah. Pikirannya hanya ingin beristirahat setelah hari yang panjang. Namun situasi berubah ketika ia melihat kerumunan di area apartemen. Beberapa warga berdiri mengelilingi tumpukan sampah yang berserakan. Wajah mereka menunjukkan rasa tidak nyaman. Dan tanpa banyak pertimbangan, arah tuduhan mulai mengarah kepadanya. Tidak ada bukti yang jelas. Tidak ada penjelasan yang lengkap. Hanya asumsi yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Ia dituduh sebagai penyebab kekacauan itu. Di tengah kelelahan, ia harus menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi. Situasi yang seharusnya sederhana berubah menjadi tegang. Pandangan mata yang berbeda terasa jelas. Seolah ia harus membela diri atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Namun ia tidak memilih untuk melawan dengan emosi. Ia menahan diri, menarik napas panjang, dan memilih jalan yang berbeda. Ia mulai memperhatikan tumpukan sampah itu dengan teliti. Satu persatu ia periksa, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran. Di tengah kekacauan itu, ia menemukan sesuatu yang janggal. Sebuah struk belanja yang bukan berasal dari sekitar apartemen. Lokasinya jauh. Sangat jauh dari tempat ia tinggal. Temuan itu menjadi titik awal. Ia menunjukkan bukti tersebut dengan tenang. Menjelaskan bahwa ia tidak pernah membeli barang seperti itu. Ia juga menegaskan bahwa jenis makanan dalam sampah itu bukan kebiasaannya. Namun situasi belum sepenuhnya berubah. Karena terkadang, asumsi lebih kuat dari fakta. Ia pun mengambil langkah yang lebih tegas. Meminta bantuan pihak berwenang. Bukan untuk memperbesar masalah, tetapi untuk menemukan kebenaran. Kamera pengawas menjadi kunci. Rekaman yang tidak bisa dibantah. Dan disitulah semuanya mulai terbuka. Fakta yang selama ini tersembunyi akhirnya terlihat jelas. Pelaku sebenarnya bukanlah dirinya. Seseorang dari luar lingkungan itu yang meninggalkan sampah tersebut. Kesunyian menyelimuti situasi. Tidak ada lagi keyakinan yang tadi begitu kuat. Bahwa mereka telah salah menilai. Momen itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi pemuda tersebut, tetapi juga bagi warga sekitar. Polisi Jepang ini minta maaf ke orang Indonesia karena salah tuduh. Jadi beberapa orang Indonesia ini habis belanja dan lagi santai di area publik Jepang. Tiba-tiba polisi datang dan langsung ngecek tas serta barang bawaan mereka satu persatu. Kata yang punya video, mereka sempat dikira maling. Tapi setelah dicek, ternyata semua barang aman dan gak ada yang mencurigakan sama sekali. Untungnya, orang Indonesia ini jago bahasa Jepang. Jadi dia bisa protes dengan cara yang sopan tapi tegas. Dia bilang mereka gak masalah diperiksa dan siap kerjasama. Cuman, mereka merasa kurang nyaman karena pemeriksaan dilakukan di tempat ramai. Mereka takut orang lain salah paham dan mikir mereka lagi bikin masalah di Jepang. Akhirnya polisi itu sadar, merasa tidak enak dan langsung minta maaf ke mereka. それは別に自分も協力はしますけど、ちょっと周りの人がなんか俺らが悪いことしてたなってそう思われちゃうんで、ちょっとそういうのはこういうところでやらないでもらっていいですか。申し訳ないね。どこかに連れて行って、見えないところでやった方が、そういうもしかして誰かに動画を撮られて、あ、外国人だから日本に来て悪いことばっかりしててんだなって思われちゃうんだよ。わかりました。ちゃんと日本に来てそんな悪いこともしないし、なるほど。そう。わかりました。で今回は申し訳なかったということでね。はい。すいませんが、見るまでちょっと遠いけど気をつけてね。はい。じゃあそういうわけで、どれかっていうはいどうぞ。はいすいませんはい。 Tinggal di Jepang itu impian banyak WNI.
Negara maju, tertib, dan aman. Tapi akhir-akhir ini sering banget muncul berita WNI yang bikin rusuh di sana. Ada yang baru datang belum sampai sebulan udah ngerampok rumah orang Jepang. Ada juga yang pasang spanduk organisasi silat di jembatan umum, kayak tempat sendiri. Dan parahnya lagi, tahun kemarin juga ada yang sampai ngebunuh sesama WNI di negeri orang. Kalau begini terus, bisa-bisa semua WNI bisa dicurigai dan dibatasi geraknya. Yang niat kerja, sekolah, atau magang di sana bisa kena imbasnya juga. Satu orang berulah, nama satu bangsa bisa tercoreng. Kalau mau dihormatin ya harus tahu diri. Jangan norak dan jangan nyusahin. ゴミ箱の中に入ってた。そうそうそう。いやもう誰がどうこうっていうもうSebuah pelajaran yang tidak bisa dilupakan. Bahwa disiplin tidak boleh berubah menjadi prasangka. Bahwa keteraturan tidak boleh menghapus keadilan. Pemuda itu berdiri dengan tenang. Bukan dengan kemenangan yang berisik. Melainkan dengan harga diri yang tetap utuh. Ia tidak hanya membela dirinya. Ia membuktikan bahwa kebenaran tetap punya tempat. Di tengah sistem yang ketat sekalipun. Kejadian ini menyebar. Menjadi pembicaraan. Menjadi refleksi. Bagi mereka yang melihatnya. Ini bukan sekadar cerita tentang sampah. Ini tentang keberanian. Tentang tidak menyerah pada tekanan. Tentang berdiri tegak saat diperlakukan tidak adil. Dan yang paling penting, tentang pentingnya tidak menghakimi tanpa bukti. Karena satu asumsi yang salah, bisa melukai seseorang lebih dalam dari yang terlihat. Bagi para pendatang, cerita ini menjadi pengingat. Bahwa menjaga diri bukan hanya soal bertahan. Tetapi juga berani bersuara saat diperlukan. Bagi masyarakat lokal, ini adalah cermin. Bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan adil. Tanpa melihat asal-usul. Tanpa dipengaruhi prasangka. Karena pada akhirnya, harmoni sejati tidak lahir dari aturan semata. Tetapi dari saling memahami. Dari kejujuran. Dan dari rasa hormat yang setara. Dan dari kejadian sederhana itu, lahir sebuah pelajaran yang jauh lebih besar. Bahwa di dunia yang semakin terhubung ini, perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Melainkan kesempatan untuk saling belajar. Pemuda itu mungkin hanya satu orang. Namun keberaniannya mewakili banyak suara yang tak terdengar. Ia tidak hanya membersihkan namanya. Ia membuka mata banyak orang. Bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Dan bahwa keadilan tidak boleh kalah oleh asumsi. Kalau kamu setuju bahwa setiap orang berhak diperlakukan adil, tekan tombol like sekarang. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernahkah kamu melihat atau mengalami hal serupa? Dan share cerita ini ke orang lain, agar semakin banyak yang belajar untuk tidak menghakimi tanpa bukti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tak kalah menggugah.